mantap si Matupang. Ini jam yang kritis. Habis makan biasanya orang pengennya nyarinya bantal. Tapi syukur ada larangan di sini, dilarang tidur. Mudah-mudahan tidak tidur. Sekali lagi terima kasih untuk ketemuan di sebuah rumah sakit jiwa. Biasanya sebelum pasien diperbolehkan pulang diuji dulu, dites dulu apakah mereka sudah sembuh atau belum. Ceritanya di suatu rumah sakit jiwa ada 3 pasien yang sudah menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Tapi sebelum diperbolehkan pulang dites dulu. Pasien yang pertama suruh tampil, bernyanyi. Ujiannya adalah bernyanyi. Pasien yang pertama tampil, dia bernyanyi dengan percaya diri. Dia bilang, pelangi, alangkah indahmu, sampai selesai. Dokternya bilang, silakan pulang, sudah sembuh. Pasien yang kedua dengan malu-malu, takut-takut tampil bernyanyi. Dia bernyanyi. Desaku yang ku cinta, nyanyi sampai selesai, boleh pulang. Pasien yang ketiga belum dipanggil langsung tampil. Saya bisa nyanyi dokter. Udah nyanyi. Sekarang dokter. Iya sekarang. Aku bisa dokter. Udah nyanyi. Saya mau nyanyi lagu cinta dokter. Udah nyanyi sekarang. Terus dia bernyanyi. Aku masih seperti yang dulu. Masuk lagi. Masuk. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Topik saya adalah jemaat yang menetapkan sasaran bersama. Jemaat yang menetapkan sasaran bersama. Tema umumnya adalah membangun jemaat yang besar dan kuat. Tentunya saudara, untuk membangun jemaat yang besar dan kuat harus ada sasaran. Jemaat yang besar dan kuat itu merupakan impian setiap jemaat lokal. Bukan hanya impian setiap jemaat lokal, bukan hanya setiap impian setiap gereja, tetapi jemaat yang besar dan kuat itu merupakan kehendak Tuhan. Kalau saudara baca Matius 28, 19-20, beritakanlah Injil hingga ke seluruh bumi. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Kemudian dalam 2 Petrus 3:18, kalau saudara analisa ketiga itu, kita dapat suatu kesimpulan sederhana, pergi memberitakan Injil supaya bertumbuh. Baik secara pribadi, baik secara bersama-sama. Kita bertumbuh bukan hanya dalam pengetahuan, bukan hanya bertumbuh dalam segi karakter, tetapi kita juga secara bersama-sama, secara jemaat lokal, kita bertumbuh bersama-sama. Itu kehendak Tuhan. Saudara, namun kita bertanya, jemaat yang besar dan kuat dalam hal apa? Jemaat yang besar dan kuat dalam hal apa? Tentu kalau kita singkat, jemaat yang besar dalam hal kualitas dan kuantitas. Itu impian kita bersama. Setiap gereja lokal dimanapun dia berdiri ingin bertumbuh dalam pengetahuan, karakter, dan dari segi jumlah. Untuk itu dibutuhkan sinergi, dibutuhkan kerjasama yang harmonis dalam setiap jemaat lokal, dalam tiap jemaat lokal. Dibutuhkan setiap individu, setiap pribadi dalam jemaat itu harus melibatkan diri, harus terlibat, harus aktif. Kadang-kadang yang sering terjadi adalah di jemaat lokal kadang-kadang kita menunjuk, kita katakanlah saya anggota jemaat, suatu jemaat lokal. Kemudian saya menunjuk ke jemaat itu, apa yang mereka lakukan. Padahal saya di dalam. Ketika kita mengatakan apa yang mereka lakukan, kita menunjuk ke suatu jemaat, padahal saya adalah anggota di dalam jemaat itu, maka sudah ada suatu gejala-gejala untuk tidak terlibat dalam usaha membangun jemaat. Seharusnya saudara, ketika kita ada semangat itu, ketika kita berusaha untuk membangun jemaat, kita harus bertanya, apa yang kami lakukan, bukan apa yang mereka lakukan. Kalau saudara baca tentang Nehemia, kita perlu belajar bagaimana Nehemia bersama dengan orang-orangnya membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia membawa semua orang, berusaha untuk melibatkan semua orang, dan semua orang dengan semangat yang tulus mereka bekerja untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dikatakan
masing-masing melakukan pekerjaannya, masing-masing mencurahkan hati, pikiran, dan tenaga. Masing-masing mencurahkan tenaga, masing-masing mencurahkan hati, pikiran, dan tenaga. Kalau saudara baca Nehemia 4 ayat 6, dikatakan seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Di situ kuncinya. Seluruh bangsa, seluruh orang yang ada pada saat itu bekerja dengan segenap hati. Kalau sudah dikatakan seluruh orang bekerja dengan segenap hati, kita memiliki suatu semangat yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Yang sering terjadi adalah dalam jemaat lokal sering terjadi yang bekerja dengan segenap hati hanya 2 atau 3 orang. Tapi untuk membangun jemaat yang kuat dan besar itu harus bekerja semua, bekerja dengan segenap hati. Mereka punya sasaran bersama. Mereka bekerja dengan segenap hati sebab mereka punya sasaran bersama, yaitu mendirikan kembali tembok Yerusalem. Apa teladannya, apa aplikasinya, apa pelajaran yang bisa kita lihat dari semangat Nehemia dan orang-orang yang membangun tembok Yerusalem? Yang pertama, mereka punya sasaran, tembok berdiri, supaya tidak lagi dipermalukan oleh bangsa-bangsa lain. Itu sasaran mereka. Sasaran itu bukan sasaran Nehemia, tapi sasaran bersama. Kemudian yang kedua, semua orang bekerja dengan segenap hati. Judul saya adalah jemaat yang menetapkan sasaran bersama. Saudara, seperti saya katakan tadi, jemaat punya sasaran bersama. Setiap gereja lokal punya sasaran bersama, bertumbuh dalam segi jumlah, bertumbuh dalam segi kualitas, bertumbuh dalam hal kuantitas. Jemaat Tuhan dimuliakan. Terlebih lagi jemaat itu menjadi, seperti dikatakan dalam kitab Matius, garam dan terang dunia di masyarakat. Kita tidak bisa membangun jemaat lokal bertumbuh kalau di jemaat itu terjadi gontok-gontokan. Kita tidak bisa menetapkan sasaran bersama kalau di jemaat itu saling tunjuk satu sama lain. Kamu aja deh, aku sumbang doa aja. Seperti terjadi kan? Kita punya ini loh, rencana ini bagus. Pak, saya nggak bisa, saya sumbang doa aja deh. Tetapi Nehemia mengajarkan kepada kita, dikatakan mereka tidak hanya menyumbang doa, tetapi tidak hanya menyumbang pikiran, tetapi sehati, kemudian pikiran dan tenaga, berarti berterlibat. Itulah suatu semangat yang ditunjukkan oleh Nehemia dalam membangun tembok Yerusalem. Saudara, saya tidak membahas tentang sasaran bersama gereja lokal itu apa. Saya tidak perlu bahas itu. Kita tidak perlu membahas apakah sasaran bersama suatu gereja lokal. Yang jelas yang pertama adalah bertumbuh. Kemudian yang kedua, nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, jemaat itu bisa menjadi garam dan terang dunia di masyarakat. Itu. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah kata menetapkan. Kata menetapkan sasaran bersama. Kata menetapkan sasaran bersama. Kita perlu garis bawahi kata menetapkan. Apa yang dapat kita ambil dari kata menetapkan? Tadi katakan judulnya adalah jemaat yang menetapkan sasaran bersama. Apa poin, apa pelajaran yang ingin kita ambil dari kata menetapkan? Kata menetapkan itu bukan sekedar menentukan, bukan suatu jemaat itu sekedar ini sekedar kita, bukan sekedar itu. Ini tujuan kita, bukan sekedar itu. Karena sebagai orang Kristen kita semua memiliki tujuan yang sama. Yang ingin saya tekankan di sini adalah kita atau suatu jemaat lokal tidak bisa menetapkan sasaran kalau di dalam jemaat itu tidak ada persatuan dan kesatuan. Atau dengan kata lain, yang kita ambil dari situ adalah prosesnya. Proses menetapkan sasaran itu. Nanti dalam sasarannya nanti akan dibahas oleh pembicara berikutnya, pembicara yang lain, bagaimana supaya jemaat itu bertumbuh. Di sana ada pembinaan, ada kepemimpinan, ada keharmonisan dan lain-lain di situ. Tetapi yang saya garis bawahi adalah suatu jemaat kalau menetapkan suatu sasaran itu bisa ditetapkan, jemaat itu bisa menetapkan kalau di dalamnya ada kesatuan yang nyata, kalau di dalamnya ada persatuan. Bagaimana kita bisa menetapkan suatu jemaat lokal kalau kita tidak sebiasa kata contohnya? Bagaimana kita bisa menetapkan sasaran yang bagus dalam suatu gereja
kalau di antara kita tidak ada keharmonisan? Bagaimana kita bisa menetapkan sasaran bersama bila dalam suatu jemaat itu terjadi perpecahan? Jadi, secara singkat, secara ringkas, kalau kita ingin menetapkan sasaran, maka secara tidak langsung dalam proses itu tercipta persatuan. Dalam proses menetapkan sasaran itu ada keharmonisan. Dalam proses menetapkan itu ada seia sekata. Saya suka mengambil ilustrasi tentang sepak bola Indonesia. Kenapa kacau balau Indonesia ini? Karena memang pengurusnya itu gak sepakat. Mereka tidak menetapkan sasaran bersama. Masing-masing menetapkan sasaran sendiri-sendiri, ya kan? Para pengurus menetapkan sasaran masing-masing, hanya jalan sendiri-sendiri. Akhirnya kacau. Sampai dikatakan orang sampai matahari terbit dari utara pun Indonesia nggak makan bakso Piala Dunia. Kalau pemimpinnya, kalau orang-orang yang ada di organisasi itu tidak ada persatuan dan kesatuan yang konkret. Mungkin saudara masih ingat apa dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Aku menasihatkan kamu saudara, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi hendaklah seia, sekata, sehati, sejiwa. Di situ kuncinya. Jikalau kita ingin menetapkan, dalam kata menetapkan itu harus ada sehati, sejiwa, sehati, sepikir, semua terlibat. Karena ketika itu tidak ada sasaran bersama, menetapkan sasaran bersama itu hanya ada dalam mimpi. Saudara, kita tidak boleh dalam jemaat itu jangan ada perpihak-pihakan, itu sudah jelas. Jangan ada perpecah-pecahan. Itu dikatakan Rasul Paulus, ya kan? Jangan mengatakan aku di pihak Apolos, aku di pihak Kefas, aku di pihak Petrus, aku di pihak siapa? Jikalau itu sudah terjadi dalam suatu jemaat, kita tidak akan pernah bisa menetapkan sasaran bersama. Saudara kasih Tuhan, perpecahan tidak akan pernah membawa kepada kedewasaan dan pertumbuhan. Penyakit yang sering terjadi di jemaat-jemaat Bapak itu adalah perpecahan. Ya kan? Perpecahan kadang-kadang hanya masalah sepele. Lu kesana, gua kesini. Hanya karena masalah sedikit saja. Ada itu pernah saya lihat karena masalah cat tembok dinding. Ada yang suka warna biru, yang sementara yang lain suka warna kuning. Akhirnya apa? Masing-masing ibadah sendiri di rumah. Jemaatnya kosong. Bagaimana kita bisa menetapkan sasaran kalau dalam jemaat itu mengatakan aku di pihak si A, aku di pihak si B, aku di pihak yang lain. Saudara kasih Tuhan, kita tidak pernah bisa menetapkan sasaran bersama kalau dalam jemaat itu masih terjadi pecahan. Saya pernah baca sebuah buku dikatakan bahwa perpecahan dan berpihak-pihakan itu hanya akan membawa kita ke liang kubur yang sama. Tumbang, jatuh. Perpecahan itu hanya akan membawa kita ke liang kubur yang sama. Saudara, dalam proses menetapkan menuju sasaran, secara tidak langsung kita memupuk kebersamaan, kita memupuk kesatuan, kita memupuk keharmonisan. Kita tidak bisa membuat sasaran bersama, menetapkan sasaran kalau kita tidak ada komunikasi. Contoh, simpel acara kita ini. Sasaran kita bersama adalah sampai ke sini berjalan acara dengan baik. Dan itu tidak terjadi seketika, bukan? Harus ada komunikasi, harus ada keharmonisan, harus ada kerelaan untuk berbagi tenaga, menyumbang pikiran dan semuanya supaya itu tercipta. Juga dalam proses menetapkan sasaran itu di dalam jemaat, di dalam gereja, ketika kita berusaha menetapkan sasaran itu secara tidak langsung terjadi komunikasi yang positif. Karena sebelumnya pasti ada rapat, ya kan? Kalau ingin menetapkan sasaran kita, sasaran gereja kita ini, maka harus ada komunikasi. Rapat dulu, rapat di rumah si A, rapat di rumah si B, rapat di tempat ibadah, komunikasi. Lalu kemudian bukankah dari semakin banyak kita berkomunikasi dengan orang, kita semakin mengenal satu sama lain, ya kan? Dari komunikasi yang positiflah kita saling mengenal satu sama lain, dan semakin kita mengenal satu sama lain, semakin kita ada rasa kepemilikan.
Makanya ada yang mengatakan, maka kenal, maka sayang, ya kan? Karena kita saling komunikasi kita lancar, kita menjalin komunikasi yang bagus, kita semakin mengenal karakter sesama kita semakin mengenal karakter saudara seiman kita bisa mengenal karakter orang-orang yang ada di sekitar kita, dan semakin memahami, dan semakin kita memahami saudara seiman kita saling mengenal dan saling ada rasa kepemilikan. Ketika katakanlah ada satu jemaat kita tidak hadir, kita merasa dia nggak ada ya, ada rasa kepemilikan, ada rasa kehilangan. Itu yang harus ditekankan di dalam jemaat lokal, rasa kepemilikan satu sama lain. Kita saling memiliki semuanya. Dengan cara itulah saudara, kita bisa menetapkan sasaran gereja lokal, sasaran kita. Seperti saya katakan tadi, saya tidak akan membahas apa sasaran kita, tetapi yang ingin saya tekankan adalah dalam proses menetapkan itu tercipta kebersamaan, tercipta kesatuan, tercipta keharmonisan, tercipta komunikasi yang positif, dan dengan itu semua saudara, kita semakin mengenal lebih dalam satu sama lain, dan dengan kita semakin mengenal satu sama lain, jemaat kita bisa bertumbuh bersama. Yang perlu kita tekankan dalam setiap jemaat lokal itu adalah perlu saling mengenal satu sama lain lebih dalam, sense of belonging. Semakin kita mengenal, semakin kita mendekatkan diri satu sama lain, semakin membangun jemaat satu sama lain. Ketika kita semua bertumbuh, jemaat lokal pun akan bertumbuh. Saya teringat ini tentang rasa kepemilikan saling mengenal itu tentang Pak RT. Ceritanya Pak RT itu jalan sore-sore, di tengah jalan dia berpapasan dengan seorang pemuda. Pemuda itu sedang menuntun seekor kambing, tapi takut-takut. Kenapa kamu takut? Kata Pak RT. Maaf Pak RT, aku baru saja mencuri kambing. Apa yang harus saya lakukan Pak RT? Pak RT-nya geleng-geleng kepala. Sudah, sekarang kambingnya kembalikan ke pemiliknya, kamu minta maaf. Tapi saya takut Pak RT. Udah, coba aja dulu. Kamu kasih, kamu jelaskan, kamu minta maaf. Kalau nanti saya dimarahin Pak RT, coba dulu deh. Jelaskan, baru kamu kembalikan kambingnya, kamu minta maaf. Kalau tetap tidak mau Pak RT, udah coba dulu. Kalau tetap tidak mau Pak RT gimana? Ya sudah. Kalau tetap tidak mau, bawa aja itu kambing pulang, anggap aja itu rezekimu. Pak RT pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, dia kaget kambingnya hilang. Makanya harus mengenal kambingnya, tidak kehilangan. Di dalam jemaat lokal, saudara, kita perlu saling mengenal satu sama lain. Dengan itulah saudara, kita rasa kepemilikan itu ada, kita bertumbuh bersama-sama, jemaat lokal kita pun bertumbuh. Saudara, kemudian dalam proses menetapkan itu ada sasaran bersama. Saya ingin garis bawahi sasaran bersama. Seperti saya katakan tadi, tidak membahas sasaran bersama kita apa, sasaran jemaat lokal apa. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah kata sasaran bersama. Dari kata sasaran bersama ini, secara tidak langsung menyediakan sasaran pribadi. Secara tidak langsung menyediakan sasaran kelompok-kelompok. Secara tidak langsung kata sasaran bersama itu menyediakan sasaran yang bersifat duniawi. Karena di dalam jemaat itu, di dalam gereja itu, sasaran kita bersama adalah keselamatan kerohanian. Saudara, dalam jemaat lokal yang sehat, tidak ada sasaran pribadi. Dalam gereja yang sehat itu, gereja lokal itu tidak ada ambisi pribadi. Tidak ada sasaran kelompok. Tidak ada sasaran yang bersifat ketenaran pribadi. Tapi sasaran bersama. Itulah gereja yang sehat. Kalau ada dalam satu jemaat itu, kelompok ini sasarannya ini, kelompok sini sasarannya ini, sudahlah. Hanya menunggu waktu jemaat itu bakal hancur. Maka saya katakan tadi, yang ingin saya tekankan adalah sasaran bersama. Itulah esensi dari jemaat yang besar dan kuat. Jemaat yang besar dan kuat itu bila dia memiliki sasaran bersama. Yuk, sasaran kita bersama apa? Dan semua anggota jemaat merasa bahwa itu adalah sasaran dia. Itu bukan sasaran penginjil. Ya kan? Kadang-kadang kan yang sering terjadi ketika suatu jemaat punya rencana, itu kan misinya penginjil. Nah, kalau seperti itu, padahal kita adalah anggota di dalam jemaat itu,
berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Di dalam jemaat yang sehat, di dalam jemaat yang bertumbuh dalam hal pengetahuan firman Tuhan, tidak ada yang namanya sasaran pribadi dan sasaran kelompok. Mungkin masih ingat saudara tentang ilustrasi seikat kayu, itu ilustrasi klasik seikat kayu, bagaimana seorang orang tua mengumpulkan anak-anaknya. Orang tua ini sudah renta, kemudian dia memberikan, orang tua memberikan masing-masing si anak itu kayu. Kemudian masing-masing diperintahkan mematahkan kayu itu. Masing-masing diberikan satu, dipatahkan satu persatu bisa. Lalu kemudian seorang tua itu memberikan seikat kayu kepada masing-masing anak. Patahkan nak, katanya. Yang pertama dipatahkan tidak bisa. Yang anak yang kedua dipatahkan nggak bisa. Anak yang ketiga dipatahkan nggak bisa. Nah, pelajarannya adalah kalau kalian seikat bersama, kalian itu kuat. Tapi kalau kalian itu masing-masing mementingkan diri sendiri, udahlah besok kalian pasti akan patah, hancur. Itu pelajarannya, itu ilustrasi klasik. Nah, ini saya bawakan ke dalam pelajaran kita ini adalah kalau jemaat kita dalam satu gereja lokal ingin kuat bersama, ingin bertumbuh bersama, setiap orang pertama harus menyediakan ego. Harus menyediakan ego sendiri. Ketika kita masuk ke dalam jemaat, ketika kita berbicara tentang misi gereja, ketika kita berbicara tentang tujuan gereja itu, maka yang ada adalah misi bersama, bukan misi saya, bukan misi penginjil, bukan misi seseorang yang dituakan di dalam gereja itu, di dalam jemaat itu. Seringkali seseorang itu ingin ambil bagian, ingin mengambil berlaku, bertingkah seolah-olah ingin menjadi pemimpin puncak. Padahal di dalam gereja yang sehat itu tidak ada seperti itu. Yang ada adalah kepemimpinan bersama, sebab tujuannya adalah tujuan bersama. Masih ingat, mungkin mas saudara masih ingat tentang Diotrephes, ya kan? Kenapa dia tidak menerima Yohanes dan teman-temannya? Karena dikatakan dia ingin menjadi terkemuka. Itu ambisi pribadi, itu ambisi duniawi. Dia ingin menjadi terkemuka, sehingga ketika Rasul Yohanes dan teman-temannya datang, nggak mau menerima. Karena kalau Rasul Yohanes masuk, maka ketenaran dia, ambisi dia bisa batal, bisa gagal. Karena dia punya ambisi pribadi, ambisi duniawi. Di dalam gereja lokal itu, saudara, adalah ambisi pribadi, ambisi duniawi itu harus disingkirkan, harus ditidakkan. Dengan cara itulah kita bisa membangun sasaran bersama, jemaat yang kuat dalam kualitas dan kuantitas. Karena ambisi pribadi sehingga Yerobeam menciptakan ibadah yang baru. Dia tahu kalau orang-orang pergi ke Yerusalem beribadah, dan dia tahu bahwa memang harus ke Yerusalemlah mereka beribadah. Tapi dia tahu kalau orang-orang dari Israel beribadah ke selatan, ke Yehuda, ke Yerusalem, dia tahu mereka tidak akan balik lagi ke sana. Akhirnya dia robah semuanya, dia robah tata cara ibadah, dia robah semuanya, dia rombak. Dia menetapkan ibadah sendiri, dia menetapkan cara sendiri, dia menetapkan tempat ibadah sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan ambisi duniawi, ambisi pribadi. Di dalam jemaat lokal, saudara, di dalam gereja kita, di dalam jemaat Kristus, tidak ada ambisi pribadi, tidak ada ambisi duniawi, yang adalah sasaran bersama. Sebenarnya pelajaran ini bisa juga kita tarik ke dalam konteks keluarga. Ya kan? Dalam konteks keluarga, bukankah dalam jemaat itu dibangun keluarga-keluarga, ya kan? Jiwa-jiwa. Di dalam keluarga kita pun, jika kita ingin keluarga kita itu sehat dan kuat, maka dia harus ada sasaran bersama. Bukan sasaran istri ke sana, sasaran suami ke sana, ya kan? Harus sasaran bersama. Itulah yang disebut dengan keharmonisan keluarga. Kemudian itu nilai yang positif dari itu kita bawa ke dalam jemaat. Kita di dalam jemaat lokal kita memiliki sasaran bersama, tidak ada sasarannya si A ke sana, sasarannya yang lain ke sana, yang adalah sasaran kita bersama. Pesannya, saudara, sasaran bersama jauh lebih besar nilainya daripada sasaran pribadi. Sasaran bersama jauh lebih besar nilainya daripada sasaran pribadi. Hanya sasaran bersamalah yang akan membawa jemaat tumbuh bersama, jemaat yang besar dan kuat. Dalam proses menetapkan sasaran bersama, kita ada komunikasi, kita ada kesepakatan,
kita ada kesatuan, kita ada komunikasi yang positif, saling membangun satu sama lain, dan di dalam proses itu kita saling mengenal satu sama lain. Kita jadi mengenal karakternya saudara si ini, kita jadi mengenal karakter saudara si ini. Kemudian ketika kita bersama-sama menetapkan sasaran bersama, jemaat Tuhan, jemaat lokal akan menjadi jemaat yang besar dan kuat. Jemaat yang besar dan kuat itu tidak hanya melulu dilihat dari segi jumlah. Kadang orang mengatakan kalau jemaat yang kuat itu kan jumlahnya sudah harus puluhan atau ratusan orang. Enggak. Bahkan jemaat yang jumlahnya minoritas pun bisa kuat. Kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kita kuat dalam hal kekompakan. Kita kuat dalam hal sepenanggung, sependeritaan. Kadang-kadang dalam suatu kumpulan yang besar itu kita justru tidak kenal satu sama lain, ya kan? Justru kadang-kadang tidak kenal satu sama lain. Tetapi ketika dalam jumlah minoritas, kita bisa semakin mengenal orang tersebut, semakin mengenal satu sama lain. Ini bukan berarti bahwa tidak boleh suatu jemaat lokal itu jumlahnya ratusan atau ribu. Silakan, itu bagus. Akan lebih bagus lagi kalau jumlahnya semakin banyak, semakin mengenal. Yang sering terjadi adalah jumlahnya makin banyak, justru kita jaraknya semakin jauh. Tapi dalam konteks kita, dalam situasi kita sekarang, karena gereja-gereja kita, jemaat-jemaat kita jumlahnya masih katakanlah masih dalam proses pertumbuhan, tidak sebanyak yang orang-orang yang sering kita lihat, tetapi janganlah menyerah, jangan berputus asa, jangan mengatakan jemaat kami kan kecil, jumlahnya kami sedikit, persembahan kami sedikit. Jadi ketika diajak bernyanyi pun malah melambai-lambai suaranya. Hujan meninggi, nggak nyampe kita, ketika jalan meninggi itu harus cepat, ya kan? Bolehlah kita dalam jumlah saat ini kita tidak sebanding, kita katakanlah dalam proses pertumbuhan ini jumlah kita tidak banyak dibandingkan dengan yang lain, tapi dalam hal kesatuan kita kuat, dalam hal keharmonisan kita kuat, dalam hal komunikasi yang positif di dalam suatu jemaat lokal kita kuat, dan dengan cara itulah saudara kita bisa memiliki jemaat yang besar dan kuat. Semoga Tuhan berkati kita menjadi jemaat yang besar dan kuat. Terima kasih.